Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan kajian dari buku Panduan Ramadan Kontemporer. Bagi Anda yang mengikuti rutin dan dapat pelajaran lebih banyak lagi dari pembahasan kita selama beberapa pertemuan ini, bisa menggali dari buku Panduan Ramadan Kontemporer ini karena berisi bahasan lengkap, tidak hanya bahasan puasa Ramadan, namun juga ada amalia Ramadan seperti sholat taraweh, itikaf, Lailatul Qadar, dan kali ini kita sampai pada pembahasan zakat. Nanti setelah ini ada pembahasan Idul Fitri, kemudian bagaimana kita berhari raya, lalu puasa Syawal, dan tips mudik penuh berkah yang biasanya jadi tradisi di negeri kita. Nah, para jamaah sekalian, kita lanjut setelah kita lihat mengenai zakat mata uang dan penghasilan yang kita sebut kemarin. Ya, tinggal sedikit pembahasan saja. Mudah-mudahan ini tidak terlalu banyak dan bisa memahamkan bagaimana kita menghitung zakat barang dagangan. Ternyata kalau disebut barang dagangan berarti di sini seputar barangnya. Adapun kalau seputar ada usaha yang dijual itu bukan barang namun jasa, maka tidak termasuk dalam hitungan zakat ini. Nanti masuk dalam perhitungan zakat mata uang atau nanti zakat penghasilan seperti yang kita jelaskan kemarin. Nah, bagaimana cara menghitung zakat barang dagangan? Kita seperti biasa pelajari dulu syaratnya. Lalu ada beberapa ketentuan di sini mengenai zakat barang dagangan. Ya, bisa dibacakan halaman 234. Syarat zakat barang dagangan. 1. Barang tersebut dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah, baik lewat jalan cari untung, muawwadhat seperti jual beli dan sewa, atau secara cuma-cuma tabarru'at seperti hadiah dan wasiat. Barang tersebut dimiliki atas pilihan sendiri. Jadi dimiliki dulu ya, itu barang dia dengan cara yang mubah dia dapat, bukan dengan cara yang haram. Bisa jadi dari jual beli juga dia dapat barang yang mau dijual ini ya. Atau mungkin ada hadiah dari orang lain kemudian dia jual. Ya, bisa juga tabarruat di sini dapat cuma-cuma seperti dapat wasiat atau dapat waris. Nah, ini dia jual lagi misalnya rumah atau tanah atau ya harta berharga yang lainnya. Nah, maka sudah dimiliki, maka harta ini nanti yang pertama jadi syarat terkena zakat barang dagangan. Terus syarat yang kedua, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan ternak, emas dan perak, karena tidak boleh ada dua wajib zakat dalam satu harta berdasarkan kesepakatan para ulama. Zakat pada emas dan perak misalnya itu lebih kuat dari zakat perdagangan karena zakat tersebut disepakati oleh para ulama. Kecuali jika zakat tersebut di bawah nisab, maka bisa saja terkena zakat tijarah. nah kalau ada emas dan perak maka terlebih dahulu kena zakat emas dan perak. Walaupun nanti dia dijual, jadi dia tidak bisa kena dua sekaligus ya. Emas, perak dia kena zakat pertama, terus karena dia dijual lagi kena zakat barang dagangan, tidak. Bagi penjual emas dia cukup kena satu saja, yaitu zakat pada emasnya, atau pada pedagang perak berarti pada peraknya. Dan itu ada catatan kaki 432, jika seorang memiliki 10 kambing, jika dijual maka harganya setara dengan 1000 dirham. Ini contoh ya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Artinya sudah di atas nisab perak. Maka ada kewajiban zakat untuk kambing tersebut meskipun tidak mencapai nisab kambing. Karena yang jadi patokan dalam zakat barang dagangan ini adalah qimah, yaitu nilai barang tersebut. Karena
kambing ini jadi komoditas dagang. Jadi ketika sudah diperjualbelikan, ya, maka dia nanti masuk zakat. Kalau kambingnya ya sudah 40 kambing, karena nisab kambing itu 40, maka nanti kena nisab itu. Tapi kalau kurang dari itu, ternyata nilainya di atas nisab perak, maka nanti kena zakat ya perak tadi. Kena zakat barang dagangan sesuai nilai perak tadi, karena masih di atas nisab perak. Sebaliknya jika seorang memiliki 40 ekor kambing, artinya sudah mencapai nisab kambing ya. Kemudian ia persiapkan untuk dijual. Berarti masuk zakat barang dagangan dan harganya adalah setara dengan 100 dirham. Artinya di bawah nisab perak, maka saat ini tidak ada zakat karena kima atau harga kambing tersebut tidak mencapai nisab. Nah, ini jika kambing tadi 40 sudah mencapai nisab nih. Tapi ternyata itu di bawah nisab perak. Nah, tapi karena di sini fungsinya sebagai barang dagangan. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin lebih memilih ini tidak kena zakat karena sejatinya kambing ini dijadikan barang dagangan. Dan kalau umumnya di masyarakat kita itu, terutama masyarakat di desa ya, kambing atau sapinya itu tidak terkena zakat ternak dikarenakan syarat untuk disebut zakat hewan ternak tadi ketika hewan ternak ini digembalakan di padang rumput dan dia dapat rumput gratis. Ya, dapat rumput gratis. Kalau rata-rata mereka beli pakan sendiri, persiapkan sendiri, maka tidak terkena zakat ini. Maka nanti terkena zakat. Kalau itu diniatkan untuk barang dagangan, berarti nanti kena zakat barang dagangan. Terus sekarang kita lihat syarat ketiga. Barang tersebut sejak awal dibeli diniatkan untuk diperdagangkan, karena setiap amalan tergantung niatnya. Tijarah atau perdagangan termasuk amalan, maka harus ada niat untuk didagangkan sebagaimana niatan dalam amalan lainnya. Barang tersebut sejak awal dibeli diniatkan untuk diperdagangkan. Jadi saat dia niatkan diperdagangkan, saat dia diniatkan untuk diperjualbelikan, maka masuk zakat barang dagangan. Karena setiap amalan tergantung niatnya. Tijarah atau perdagangan termasuk amalan, maka harus ada niat untuk didagangkan sebagaimana niatan dalam amalan lainnya. Nah, jadi kalau dia beli rumah misalnya baru pakai pribadi tidak kena zakat. Dia beli mobil baru pakai pribadi tidak kena zakat. Namun kalau dia beli mobil, dia masukkan di showroomnya untuk dijual lagi, mobil second, nah, maka terkena zakat. Terus yang keempat, nilai barang tersebut telah mencapai salah satu nisab dari emas atau perak, mana yang paling hati-hati dan lebih membahagiakan orang miskin. Sebagaimana dijelaskan dalam bahasan zakat mata uang bahwa nisab perak itulah yang lebih rendah dan nantinya yang jadi patokan dalam nisab. Nah, yang jadi patokan dalam nisab itu nisab perak. Ya, nisab perak kemarin kita bahas 595 gram perak, ya sekitar 7 juta atau 6,5 juta. Ya, terus yang kelima, telah mencapai haul melalui masa 1 tahun hijriyah. Jika barang dagangan saat pembelian menggunakan mata uang yang telah mencapai nisab atau harganya telah melampaui nisab emas atau perak, maka haul dihitung dari waktu pembelian tersebut. Nah, jika barang dagangan saat pembelian menggunakan mata uang telah mencapai nisab atau harganya telah mencapai nisab emas atau perak, ya berarti perak yang paling rendah ya, maka haul dihitung dari waktu pembelian tersebut. Haulnya dihitung dari waktu pembelian. Nah, coba lihat di catatan kaki 434. Jika barang dagangan misalnya dibeli pada tanggal 1 Jumadal Akhir 1432 Hijriah seharga 15 juta rupiah. Nisab perak itu kalau 5.000 rupiah per gram, ini harga dulu ini. Kalau sekarang sudah jadi 11 atau 12 ribu. Nah, itu 2,975 juta. Dan nisab emas 85 gram, kalau dulu harga emas 500 ribu. Itu jadi nisabnya 42,5 juta. Ini berarti barang dagangan tersebut sudah melebihi nisab dan terkena zakat. Karena tadi barang dagangannya kan 15 juta. Sudah mencapai nisab perak tuh. Nah, perhitungan haul dihitung dari 1 Jumadal Akhir. Dan pengeluaran zakat nanti pada 1 Jumadal Akhir berikutnya, tahun berikutnya. Jadi tidak langsung dikeluarkan, namun tunggu tahun berikutnya. Nah, sekarang kapan nisab teranggap pada zakat barang dagangan? 1.
Haul baru dihitung setelah nilai barang dagangan mencapai nisab. Haul baru dihitung setelah nilai barang dagangan mencapai nisab. Ya, setelah nilai barang dagangan mencapai nisab. Terus. 2. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, nisab yang teranggap adalah pada keseluruhan haul selama 1 tahun. Jika nilai barang dagangan di pertengahan haul kurang dari nisab, lalu bertambah lagi, maka perhitungan haul dimulai lagi dari awal saat nilainya mencapai nisab. Adapun jika pedagang tidak mengetahui kalau nilai barang dagangannya turun dari nisab di tengah-tengah haul, maka asalnya dianggap bahwa nilai barang dagangan masih mencapai nisab. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi yang jadi perhitungan nisab awal dan akhir itu tetap sama terus selama setahun, masih di atas nisab. Atau tidak tadi ya kita hukum asalnya seperti itu. Kalau tengah-tengah turun mungkin dia tidak tahu kalau ini jatuh dari nisab atau tidak, sudah hukum asalnya seperti itu dulu. Kita lihat ya, misalnya saya pakai angka 1 saja ya. Bulan 1, 2, 3, 4, 11, 12 dan 1 lagi ya. Ini ternyata sudah ada barang dagangan nilainya tadi 15 juta. Dan ini mulai awal haul. Ya, ini awal ya, awal nisab aja. Ini awal nisab. Berjalan 1 tahun, nah pas di bulan 1 ini masuk haul. Masuk 1 tahun. Padahal ada nanti pemasukan di sini juga. Ada pemasukan di sini lagi. Ada pemasukan sini lagi kan. Ini tidak dihitung masing-masing. Nanti bulan 2 haulnya nanti dibayar di bulan 2. Bulan 3 nanti dibayar di bulan 3. Nggak usah. Dianggap pakai 1 aja. Jadikan 1. Nanti dibayarkan di bulan 1. Ya, dibayarkan di bulan 1. Yang ini masuk berapa? Masuk berapa? Ya, sisa berapa di sini nih? Ada berapa? Nanti kena zakat di sini. Yang baru masuk di bulan 12 bayarkan juga di sini. Ya. Nggak usah hitung, nanti bulan 2 ada pemasukan misalnya 15 juta lagi, nanti haulnya bayarkan di bulan kedua lagi. Nggak usah repot seperti itu. Walaupun sini ada khilaf, tapi ini yang lebih enak untuk dijadikan pertimbangan kalau mau bayar. Nah, ini yang kemarin saya singgung hampir sama dengan gaji ya. Misalnya dia punya gaji pertama ada seginilah. Tiap gaji tiap bulan nggak usah dihitung haulnya. Cukup pakai 1. Bayarnya bulan apa? Oh, bulan 1 ini. Misalnya bulan 1 ini dianggap Ramadan ya. Nah, Ramadan ini mau bayar lagi nih. Yang ini masuk sini juga nanti bayarnya. Yang ini yang baru masuk di sini juga bayarnya. Yang masuk sini, di sini juga bayarnya. Jadi cuma mikir 1 kali. Tidak mikir masing-masing harta haulnya sendiri. Ini yang dijelaskan ada di Sahih Fiqh Sunnah maupun Al-Wajiz Al-Muqarin. Ya, jadi kapan nisab teranggap pada zakat barang dagangan seperti itu. Nah, seandainya di tengah tahun, ini termasuk juga zakat penghasilan kemarin ya. Di tengah tahun, ini 15 juta. Tengah tahun jatuh di bawah nisab perak. Nisab perak berapa? Kita taruhlah 7 juta ya. Sini jatuh simpanannya, ini simpanannya saya anggap ya. Simpanannya jatuh jadi 2 juta. Nah, berarti tidak kena zakat. Tunggu dulu naik sampai dapat 7 juta lagi. Ternyata di bulan ke-10 sini naik lagi jadi 7 juta. Nah, mulai hitung nih. Ini 10 ini dianggap 1. Ulang lagi hitung sampai 1 tahun lagi bertahan. Masih nggak di atas nisab. Nah, terus Apakah mengeluarkan zakat barang dagangan dengan barangnya atau nilainya? Nah, sekarang kan yang dibayarkan kan zakat barang dagangan. Misalnya ada yang punya mobil second ya. Dia punya showroom. Apakah harus dikeluarkan zakat dari mobilnya
Nah, ataukah dari nilainya saja? Sekarang kita lihat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat barang dagangan dengan nilainya karena nisab barang dagangan adalah dengan nilainya. Nah, karena nisab barang dagangan itu dengan nilainya, ya tadi kan bawa ke nilai. Bukan dihitung nisab barang dagangan itu dengan beras berapa kilo itu enggak, tapi dari nilainya. Maka dikeluarkan juga dengan nilainya tadi. Nilainya 2,5% dari berapa? 15 juta. Nah, terus sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya berpandangan bahwa pedagang boleh memilih dikeluarkan dari barang dagangan ataukah dari nilainya. Nah, bisa juga kalau dia mau keluarkan dari barang dagangan boleh. Misalnya dia pedagang beras, dia keluarkan dengan beras juga boleh, atau dengan nilainya. Terus Adapun Ibnu Taimiyah memilih manakah yang lebih maslahat bagi golongan penerima zakat. Adapun Ibnu Taimiyah memilih mana yang lebih maslahat bagi golongan penerima zakat. Jadi berarti dia pedagang beras bisa dia wujudkan dalam bentuk uang, bisa dalam wujud barang lainnya lagi. Mana yang maslahat untuk ya yang menerima zakat. Jadi bisa diubah. Dan pembahasan ini nanti masuk dalam pembahasan juga bolehkah barang yang dikeluarkan zakatnya itu diubah ke bentuk lain. Jadi misalnya saya punya mata uang, kena zakat mata uang ini, lantas ingin keluarkan zakatnya, uang misalnya keluar 2 juta harus dikeluarkan sebagai zakat, maka apakah harus dalam bentuk wujud uang gitu? Nah, kalau di sini dari pendapat Ibnu Taimiyah boleh diwujudkan dengan sembako asalkan di situ dianggap maslahat bagi orang yang menerima. Jadi bisa diwujudkan dalam bentuk yang lain. Dan pendapat ini juga jadi pendapat jumhur ulama, boleh merubah nilai, merubah zakat tadi seharusnya uang kita ubah ke bentuk yang lainnya yang lebih manfaat atau yang dirasa manfaat. Seperti misalnya harus dikeluarkan uang, dia bayarkan dengan ya sembako atau beras. Seperti itu boleh. Terus sekarang terakhir perhitungan zakat barang dagangan. Perhitungan zakat barang dagangan sama dengan nilai. Nah, ini barang kita lihat dagangan. ya, caranya nilai barang dagangan. Jadi semua yang ada dalam toko, misalnya toko sembako ya, plus uang dagang yang ada. Berarti yang punya cash. Plus piutang yang diharapkan. Ya, artinya ada piutang yang bisa kembali. Dikurangi utang yang jatuh tempo. Kalau utangnya jatuh tempo bukan pada saat bayar zakat, jangan dimasukkan. Nah, lihat di sini nilai barang dagangan itu dengan harga saat jatuh haul, bukan harga saat beli. Berarti pakai harga jual. Kemudian utang yang dimaksud adalah utang yang jatuh tempo pada tahun tersebut atau tahun pengeluaran zakat. Jadi bukan dimaksud seluruh utang perdagangan, utang pedagang yang ada. Karena jika seluruhnya bisa jadi ia tidak ada zakat bagi dirinya gitu. Nah, kalau mencapai nisab di atas nisab perak berarti ya, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40. Contoh, Pak Muhammad mulai membuka toko dengan modal 100 juta pada bulan Muharram 1439 Hijriah. Nah, pada bulan Muharram 1440 Hijriah, perincian zakat barang dagangan Pak Muhammad sebagai berikut. Nilai barang dagangannya 40 juta. Uang tunai yang ada 10 juta. Piutang 10 juta. Utang 20 juta yang jatuh saat haul ya. Maka perhitungan zakat 40 juta tambah 10 juta tambah 10 juta dikurangi 20 juta sama dengan 40 juta. Kali 2,5%. 2,5%-nya adalah 1 juta rupiah. Kalau punya toko sembako, maka satu toko dihitung. Ada yang jajanan lainnya lagi. Satu toko dihitung. Masih di atas nisab perak 7 juta atau tidak? Ya. Terus tambah uang cash, tambah dengan piutang, kalau ada kurangi utang gitu ya. Dapat berapa? Dikalikan 2,5%. Nah, itu zakat yang mesti dikeluarkan dari zakat barang dagangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan kita untuk zakat pagi ini. Nantinya untuk penyaluran zakat saya sudah singgung sebelumnya, ada di catatan kaki. Nah, saya tidak bahas detail untuk ini ya, penyalurannya ada di At-Taubah ayat 60.
Oh, kita bahas waktu itu tentang zakat fitrah ya. Di halaman 215, ya, zakat diseluruhkan untuk 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya, ada 8 golongan, 1 fakir, 2 miskin, 3 amil zakat, 4 mu'allafatu qulubuhum, 5 untuk membebaskan budak mukatab, ke-6 itu untuk membayar utang orang yang terlilit utang, 7 untuk fisabilillah yaitu jihad, yang ke-8 yaitu untuk ibnu sabil atau musafir yang terputus perjalanan. Catatan sini untuk fakir ada 10 kebutuhan pokok, dia baru memenuhi 4, maksimal 4. Baru memenuhi 4. 6 itu tidak bisa dipenuhi. Atau 7 tidak bisa. Atau 8 kebutuhan pokoknya tidak bisa. Pokoknya dia cuma bisa 4 maksimal. Sedangkan miskin ada 10 kebutuhan pokok, ya, dia baru memenuhi 5, 6, 7, 8, 9, ya, kurang 1, ya, atau ada yang kurang 2, ada yang kurang 3, atau ada yang kurang 4, atau ada yang kurang 5. Nah, berarti fakir lebih parah daripada miskin. Amil zakat yang bekerja dengan mengurus zakat dengan 2 syarat. Pertama, dia mengambil, kemudian kedua mengambil, menjaga, membagikan, mendistribusikan. Kemudian kedua syaratnya adalah punya otoritas, bisa memaksa untuk menarik zakat. Kemudian mu'allafatu qulubuhum itu orang yang ketika masuk Islam imannya masih lemah, ya, atau dia itu sekarang Islam namun Islamnya masih lemah. Nah, kalau dikasih zakat dia bisa kuat Islamnya. Kemudian untuk budak tadi, budak mukatab, untuk dia dibebasin karena dia majikannya bilang kalau kamu bisa tebus uang sekian maka kamu merdeka. Kemudian untuk gharimin, gharim itu yang terlilit utang baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Ya, untuk utang yang mubah ya, bukan utang yang di dalamnya itu ada maksiat, itu bukan. Kemudian fisabilillah untuk jihad di sini bukan untuk bangun masjid, bukan untuk bangun jalan, namun untuk jihad. Persiapan senjata ataupun sarana perang. Kemudian yang terakhir untuk ibnu sabil, musafir, dia terputus perjalanan, bekalnya habis dan dia butuh kembali ke negerinya walaupun di negerinya dia orang kaya, maka dia bisa diberi bantuan dari harta zakat. Baik, silakan dari Zoom dulu yang ingin bertanya bisa lewat chat terlebih dahulu, monggo. Bisa baca 2 dulu, sisanya nanti tanya jawab langsung. Baik Ustaz, Anda bacakan pertanyaan dari chat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masih bingung. Misalnya ada simpanan uang di bulan pertama sudah mencapai nisab dan sampai haul, maka yang dikeluarkan zakatnya nominal yang terakhir ya Ustaz, bukan nominal yang dari awal sudah terkena nisab. Gimana diulang? Afwan, masih bingung Ustaz. Misalnya ada simpanan uang yang di bulan pertama sudah mencapai nisab dan sampai haul, maka yang dikeluarkan zakatnya nominal yang terakhir ya Ustaz. Iya, nominal terakhir. Jadi misalnya tadi kalau 15 juta jadinya di akhir tahun saat dia mau bayar itu 15 juta berkembang jadi 20 juta, berarti dia bayar 20 juta. Gitu. Terus ada lagi? Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya di luar tema. Jika ada foto akhwat dahulu dengan aurat terbuka dan ternyata sempat diupload oleh akun kelasnya yang terakhir kali aktif mungkin tahun 2015, apakah boleh akhwat itu menghapus akun tersebut tanpa izin ke teman-temannya? Bolehkah dia pasang jasa akun hapus akun tersebut? Baiknya minta Karena izin khawatir dulu jika biar tidak. nanti malah teman-temannya Baiknya cek minta akun tersebut. ya, baiknya minta izin dulu kalau masalah menghapus akun tadi itu. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya lagi. Selanjutnya Ustaz, Ya, silakan. apabila memberikan zakat mal kepada orang yang berhak menerima,
Apakah perlu disampaikan niatnya kepada orang tersebut atau hanya cukup niat di dalam hati saja? Niat di dalam hati saja sudah cukup. Terus berikutnya lagi. Ada titipan pertanyaan Ustadz, ada seorang teman yang menjual sebuah rumah, kemudian pihak yang membeli memberikan DP rumah tersebut. Yang ditanyakan, apakah DP tersebut boleh dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Ustadz? Jazakumullah khairan. Coba diulang lagi, DP apa tadi? Ada seseorang teman yang menjual sebuah rumah, kemudian pihak yang membeli memberikan DP rumah tersebut. Iya. Yang ditanyakan, apakah DP tersebut boleh dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Ustadz? Boleh, tapi kalau akadnya dia minta kalau nggak jadi nanti DP kembali, ya berarti harus kembali DP tadi. Wallahu a'lam. Nah sekarang bisa lewat resign dulu monggo. Baik Ustadz, silakan Umu Zahra Rumaisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, mau nanya soal barang yang sudah dijual atau belum laku setelah uang yang kesimpan itu sejak 2013 itu suami saya lupa Ustadz berapa poin-poin yang udah terjual, terus dana yang tersimpan, terus barangnya apa aja, karena kan penjualannya kan ada spare part gitu, terus ada mobil juga, dan itu nggak setiap bulan itu terjual satu mobil atau barang apa gitu. Terus udah gitu pas anak saya lahir 2019 itu juga sempat pakai dananya dari uang yang tersimpan itu Ustaz. Itu gimana ya Ustaz? Apa tidak ada dimaafkan gitu yang sudah berlalu gitu Ustaz? Apa tetap harus mengeluarkan zakatnya? Ini toko apa Bu? Bukan toko Ustaz, jadi jual beli mobil Ustaz dan spare part mobil. Oke, berarti barangnya, mobilnya dan spare partnya berarti? Iya betul, ada pelek-pelek juga gitu di rumah sih Ustaz, nggak di showroom, jadi mungkin ada 2-3 mobil gitu atau 4 paling banyak. Mobil itu dijual berarti ya? Iya, termasuk yang kami pakai. Iya, tapi yang dihitung zakatnya yang dijual aja Bu, yang diniatkan dijual. Yang sudah berlalu sejak 2013-2014 gimana ya Ustaz? Sudah bayar zakat tiap tahun belum untuk ini, bisnis itu Bu? Belum Ustaz, karena saya baru tahunya ya semenjak kenal Ustaz, belajar yang waktu bedah buku Ustadz Erwandi itu. Ustaz saya juga masih bingung, masih tahu suami saya sih masih nggak ngerti juga. Baiknya dihitung aja dari tahun berapa tadi? 2013? Ya, iya antara 2013-2014. Berarti taruh 2014 aja Bu zakatnya dimulai. Ya. Iya pasti sudah di atas nisab lah mobil ya. Iya Ustaz, Nah, di atas 2014 sampai 2021 7 tahun berarti ya? Iya. Nah 7 tahun itu coba dihitung aja. Kira-kira aja deh Bu, ditaksir tinggi aja gitu. Semua barang yang kayak mobil yang belum laku atau mobil yang sudah terjual. Yang kena zakat cuma mobil yang nggak laku saja. Seandainya dijual berapa, sama spare part yang dijajakan atau dipasang di situ yang tidak laku. Dana tersimpan itu Ustadz juga? Dana tersimpan ibu sudah keluarkan zakat dari ini paling ya, penghasilan kayaknya ya. Setahu saya belum Ustadz. Kalau kebiasaan zakatnya biasanya bayar dari mana? Karena selama ini patokannya hanya emas Ustadz, belum pernah patokannya ke perak. Sudah kalau begitu dari dulu mungkin pahamnya kayak gitu Bu, berarti itu baru aja dari sekarang. Iya, setahun belakangan inilah. Dari sekarang aja, yang dulu nggak usah hitung karena ibu dulu meyakini
pakai nisab emas, nggak nyampe-nyampe berarti kan. Sekarang ganti nisab perak berarti. Oh gitu. Iya. Jadi mulainya tahun ini Ustaz, tidak apa-apa? Mulainya Atau tetap tahun ya tahun ini saja. Tapi soalnya kalau pakai nisab emas, masa dulu mobil nggak seharga nisab emas apa masa nggak nyampe harga mobilnya loh. Kalau spare partnya mungkin nggak ya. waktu itu yang termahal itu karena kan second semua ya Ustaz. Iya, second harga berapa? Yang 20 paling tinggi 35 Oh iya, gitu Ustaz. nisab emas dulu masih 40 juta gitu ya, sudah nggak kena. Hitung aja yang dari sekarang. Besok pakai nisab perak aja Bu, lebih aman. Sekarang kalau pakai nisab emas terus Bu, itu nggak nyampe itu. Satu. Terus yang kedua, ini tidak bisa dibandingkan dengan nisab kambing sama nisab sapi ya. Kalau mau dibandingkan dengan nisab kambing 40 kali 2 juta, 80 juta itu. Iya mungkin hampir sama dengan nisab emas. Tapi coba kalau disamakan dengan nisab sapi coba. Sapi 30 ekor, sapi 15 juta. 30 kali 15 juta kan 450 juta. Sehingga memang standar nisab itu tidak sama semua, bukan kita samakan nilainya. Oh, Nabi tetapkan ini 30 ekor, ini 40 ekor itu karena nilainya sama nanti dengan nisab emas dan nisab perak. Enggak. Sehingga kenapa saya nganggap dengan nisab emas itu lemah? Dikarenakan dia tidak pakai dua dalil di situ, cuma langsung nunjuk ini nisab emas. Kalau kalimat yang tadi kita buat itu yang dapat di buku ini dari Fatwa Lajnah Ad-Daimah, yaitu Komisi Fatwa Saudi Arabia, kalimatnya adalah mana yang duluan tercapai dari nisab perak atau emas. Yang itu nanti maslahat untuk orang miskin. Jadi makin banyak orang kaya yang mampu nanti keluarkan zakat. Itu kena Bu. Iya, Karena dua dalil dipakai. Emas ada, dalil emas ada, dalil perak juga ada. Baik, Gitu. Ustaz. Jadi baiknya hitung dari sekarang aja, dari tahun ini pakai nisab perak, berikutnya perak lagi. Bisa hitung dari Ramadan ini, terus keluarkan 2,5% dari harga mobil second tadi, plus spare partnya saja. Plus uang. Berarti dihitung. Iya. Dihitung kasar ya Ustaz. Iya. Karena kan spare part belum tahu lakunya nanti berapa, jadi ya. Satu lagi Ustaz. Iya. Ini ada titipan pertanyaan. Kalau misalnya kita ngeluarin zakat perdagangan itu dalam bentuk bingkisan, isinya sembako seperti beras, gula, minyak dan kopi teh dan lain-lain gitu Ustaz. Terus kita sasarannya itu seperti pemulung, tukang sampah, termasuk security, terus yang bersih-bersih di masjid gitu, boleh nggak ya Ustadz kira-kira? Nanti Ibu cari di rumeso.com dengan kata kunci sembako. Itu menunaikan zakat mal dengan sembako namanya Bu. Seperti itu masih dibolehkan. Ini fatwa dari Ibnu Taimiyah. Dan juga dari Syekh Ibnu Bas kalau nggak salah yang terakhir saya nukil. Itu foto dari Ibnu Taimiyah yang tadi saya singgung. Selama ada maslahat dibolehkan. Oh gitu. Untuk penyalurannya udah benar Ustadz? Boleh. Seperti ke security. Fakir Boleh. miskin berarti. Baik. Kalau satu lagi Ustadz, misalnya kita pernah ngasih seperti itu juga, seperti sembako itu yang saya bilang barusan. Terus kalau misalnya dulu kita niatnya itu untuk sedekah, tiba-tiba kita masih punya utang yang saya bilang tadi belum bayar zakat perdagangan, apakah boleh niat tersebut yang tadi? Nggak bisa, nggak usah diganti lagi, nggak usah. Sudah terlanjur ya sudah, nanti keluarkan sendiri lagi Bu. Oh baik, baik Ustaz. Baik, cukup Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya berikutnya lagi silakan dari Resen. Monggo dari Resen apa itu Bu Lina Soraya apa ya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya silakan. Ustaz, Afwan baru bergabung barusan, mungkin apa udah ditanyakan atau belum. Jadi gini, toko saya selama pandemi ini tutup, jadi udah hampir 1 tahun lah. Jadi barang ya masih numpuk di toko. Cara bayar zakatnya bagaimana Ustaz? Berarti tidak diniatkan untuk dijual dong Bu?
Karena suami masih ngelarang untuk buka toko selama pandemi ini, Ustaz. Apa toko apa ini, Bu? Toko baju gamis, jubah laki ikhwan dan akhwat. Ya karena tadi kan syaratnya diniatkan untuk didagangkan, ini tidak kok. Tapi sesekali kalau misalnya yang pelanggan sudah tahu, dia pesen gitu, ada jubah nomor sekian dan sekian, oh ada, ya udah dibeli gitu satu. Berarti masih diniatkan berarti, tapi cuma pedagangnya sedikit saya, pelanggannya sedikit, tetap kena saja. Iya, tetap kena saja. Iya. Tetap kena. Oh tetap kena ya. Ya. Jadi dihitung semua barang, Ya. baru dikeluarkan zakatnya gitu, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Nah, berikutnya lagi. Silakan Ibu Hanifah Alfa. Ibu Hanifah Alfa. Jika tidak ada, selanjutnya silakan Ibu Syifa Hana. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanya Ustaz mengenai kemarin Ustaz jual beli rumah tapi yang udah diniatkan itu Halo Ustaz, mau bertanya. Sebentar. Satu-satu ini. Syifahana dulu, Syifahana sudah terlanjur ucap. Sebentar ya. Ya nah Ustaz, jadi itu misalnya kalau 3 tahun terus dia laku. Nah setelah laku, misalkan harga jual rumah itu enggak maksudnya tuh gini, si yang penjual rumah ini masih ada hutang yang harus dibayar. Nah itu gimana tuh Ustaz? Sedangkan hutangnya melebihi harga jual rumah. Jadi dia jual untuk membayar utang berarti? Iya, begitu Ustaz. Dia jual untuk bayar utang. Berarti saat perhitungan zakat barang dagangan kan tadi kan sudah kita lihat komponennya ya, ada harga jual, kemudian ditambah uang cash, dikurangi dengan utang yang pasti tagih. Berarti ketika dikurangi dengan utang itu habis, berarti tidak ada zakat, Bu. Oh berarti iya, misalkan kan 100 juta rumahnya, terus misalnya utangnya 150 juta gitu. Ya, makanya ya sudah habis berarti, Bu. Oh berarti habis, berarti nggak ada utang zakat juga ya? Nggak ada. Oh gitu. Tapi memang niatnya itu memang udah untuk bayar utang itu aja berarti ya Ustaz ya, tidak digunakan untuk yang lain gitu ya. Oh, nah Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya. Kalau misalnya nih Ustaz, untuk yang nomor 2 tadi Ustaz, misalnya kalau pedagang emas itu gimana ya Ustaz ngitung zakatnya? Ya hitung emasnya, Bu. Hitung emasnya sudah di atas nisab belum? Itu termasuk yang dimiliki si pedagang emas itu atau seluruh barang dagangan aja Ustaz? Kalau baiknya dihitung semuanya aja, jadikan satu untuk emas. Yang termasuk gitu dia jual Ustaz. dan dia ini ya. Oh termasuk barang dagangan yang emas yang dijualnya sama yang dia tabung? Iya. Oh gitu. Baik, cukup ya. Ya, Baik. Bisa diurutkan dari atas dulu, Om. Dari atas lebih dulu itu. Yang Bu Guru tadi sudah ya. Hani Abu Ubay coba. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya terkait itu Ustaz. Ini ada pertanyaan dari teman. Jadi dia itu baru mengetahui hukum ketika jima puasa, dia kan nggak terus kafarat itu kan Ustaz ya, puasa 2 bulan secara berturut-turut ya Ustaz ya. Iya. Nah itu dia sebelum pas waktu masa jahilnya itu dia itu melakukan seperti itu Ustaz. Iya. Tapi ya maaf ya, maksudnya bukan dengan istrinya gitu loh Ustaz. Dia sekarang udah mulai sedikit demi sedikit udah mulai berubah. Apakah dia harus tetap membayar kafaratnya itu Ustaz? Iya, baiknya bayar. Berarti 2 bulan dulu terus memberi makan, terus selanjutnya itu ya Ustaz ya? Iya. Dicoba puasa dulu ya Ustaz ya? Dicoba puasa dulu. Ya. Satu lagi Ustaz, terkait yang tadi golongan yang jihad fisabilillah. Kalau misalnya dikatakan pondok
pondok itu apakah dia termasuk golongan dari tidak bisa bilang untuk menuntut ilmu kan? Siapa yang dikasih? Kalau misalnya dari pondoknya itu Ustaz, karena pembangunan untuk pondok Nggak bisa. nggak bisa Ustaz ya? Iya. Berarti harus ke orangnya itu Ustaz? Iya. Ke orangnya Nah, saja. Ustaz. Iya. Ya itu sampaikan Ustaz. Assalamualaikum. Berikutnya lagi silakan Ummu Naya. Silakan Hanifah. Bu, Iya, sebentar dari atas dulu. Ada di partisipan tuh sebelah kanannya itu ada kelihatan ini ya dari atas ya. Yang ngajukan duluan itu yang dari atas, dari Ummu Naya coba. Ummu Naya? Assalamualaikum Ustaz. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita udah niat menjual rumah, itu awalnya tuh mulai dari rumah itu dibangun atau sudah dibangun? Karena kan dia butuh waktu sekitar 3 bulan untuk penawaran ya Ustaz. Dari penawarannya dulu, dari promonya atau penawaran rumah tadi? Ada promonya. Terus nanti kalau menghitungnya untuk zakatnya dikurangin biaya marketing juga sama pajaknya, sama utang semuanya ya. Harusnya biaya jual itu kan sudah include itu, Bu. Belum, marketingan yang bayar penjual. Iya kan, jadi jual itu kok itu nggak dimasukin? Kok ketika sudah laku baru keluarin itu lagi? Berarti yang ini anaknya aja. Iya, masukin itu semua kan kalau mau jual. Dapat Nanti untung. kalau misalnya zakatnya itu boleh dikasih ke kakaknya Pak Ustaz, yang dia miskin. Di mana? Zakatnya boleh dikasih ke kakak kandung semuanya yang dia miskin. Kakak. Dikasih ke kakak yang miskin. Selama tidak tanggung nafkahnya boleh. Untuk modal usahanya misalnya boleh berupa barang dagangan atau takutnya kalau kasih wakil takut habis. Bisa juga seperti itu, diniatkan zakat. Oh gitu ya. Terus misalnya kalau rumah itu belum setahun haulnya nggak kena zakat ya Ustaz ya? Kalau sudah promonya. Kalau apa tadi? Kalau sudah promonya itu belum sampai tahun nggak kena zakat ya? Maaf. Udah laku. Pelan-pelan Bu ngomongnya Bu, maaf. Kalau misalnya mampu belum tahun ini sudah laku, berarti sudah nggak kena ini ya, kena zakat ya? Kalau Misalnya dia belum setahun sudah laku rumahnya, berarti tidak kena zakat. tidak kena zakat. Terus juga lagi nih ada pertanyaan juga. Misalnya kan dia mau jual rumah, ini sudah setahun. Ternyata dia udah ada yang mau beli. Kalau kredit rumahnya itu nggak disetujui bank, tapi dia udah bayar DP. Akhirnya si pembeli itu di pengontrak. Itu masih kena zakatnya nggak usah? Yang dijual apanya itu Bu? Rumah, akhirnya niatnya mau jual rumah. Ternyata si pembeli kreditnya nggak disetujui bank, tapi dia udah bayar DP. Iya, Gitu. terus Jadi akhirnya dia pokoknya kontrak, atau itu kontrakan nggak bayar DP, uangnya sudah dipakai sama yang jual. berarti tidak masuk zakat barang dagangan dulu, nanti masukin ke zakat penghasilan aja itu Bu. Oh iya, kalau masih harus lain sebentar ya. Baikkan. Iya, satu lagi silakan. Silakan Ummu Gaza. Iya. Ummu Gaza. Bismillah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana volumenya kok kecil? Silakan Tunggu sebentar Ustaz, nggak ada suaranya. Gimana suaranya? Gedein. Gedein. Kok hilang suaranya? Ini merah dan tanya. Halo? Ya, silakan. Ustaz. Halo. Iya, silakan Bu. Jadi zakat setiap tahunnya kan alhamdulillah kita mengeluarkan zakat ya Ustaz ya. Nah, tapi pembagiannya yang saya tanyakan itu pembagiannya Ustaz. Iya. Jadi kita biasanya kan puncak mengeluarkan zakat itu di akhir Ramadan. Iya. Tapi saya nggak habiskan di Ramadan itu. Jadi sepanjang tahun itu sisa zakatnya masih ada. Jadi per bulan itu tetap saya keluarkan
sampai Ramadan tahun depannya. Misalnya kan sisa yang zakat yang 2020 ya. Nah ini sampai 2021 masih ada. Iya. Itu boleh nggak Ustadz kayak gitu Ustadz pembagiannya? Atau harus kita bayar sekaligus pada saat bulan Ramadan ini? Soalnya gini Bu, misalnya ini ya, tadi haulnya itu ibu bulan Ramadan, jadi ketika punya uang pertama kali itu tahun lalu di Ramadan 1441 Hijriah. Nah, saat ini berarti ibu harus keluarkan zakat untuk ya yang dari tahun lalu tadi itu dibayarkan itu yang 1442 Hijriah. Nah, ketika keluarkan itu ibu boleh dahulukan, artinya saya bayar 3 bulan lebih dulu daripada masuk Ramadan ini boleh. Tapi kalau ibu sudah masuk Ramadan ini terus ibu nyicil, nah ini nyicil ini kenapa? Ada sebab apa? Dicicil nggak bisa Bu. Kalau bisa bayar langsung. Oh gitu. Kalau cara saya zakatnya tuh gini Ustaz. Waktu terakhir 2020 tuh sampai 2021 tabungan lama kita misalnya kan masih 1 M ya Ustadz ya, itu tabungan lama ya. Nah terus yang tabungan baru dari 2000 sebentar Bu, ini 20 itu ya Syawal ya. Ini baiknya tidak hitung gini, ibu akan kerepotan nih. Itu yang tadi saya terangkan di awal. Coba paham itu saya Ustaz. Maksudnya dari bulan Syawal sampai Ramadan ini kan kita ambil hitungannya di bulan Syawal ya, Syawal tahun lalu ya. Iya. Mulai dari situ kan maksud Ustaz? Bukan. Ibu pakai patokan satu aja Bu bayarnya. Ibu mau bayar bulan apa? Ramadan. Ramadan. Ya sudah. Ini taruhlah yang satu ini saya anggap Ramadan. Keluarkan untuk semua bulan ini ke bulan Ramadan saja. Oh jadi waktu Ramadan itu harus dibayar sekaligus ya? Nah itu yang saya maksud tadi. Oh gitu. Lebih memudahkan. Ada lagi Ustaz? Itu lebih memudahkan ibu nanti. Dibanding ibu nanti mikir yang nanti gaji yang masuk di sini atau penghasilan di sini bayarnya di bulan ini, nanti ini. Soalnya nanti agak menyulitkan Bu. Kenapa tidak dijadikan satu saja? Gini Ustadz, kalau saya begini Ustadz, misalnya kan maksud saya contohnya gini, misalnya kan sisa tabungan lama ada 1 M, yang setahun ini juga dapat 1 M lagi, jadi kan 2 M nih di Ramadan tahun ini. Itu sebanyak 50 juta, itu uangnya udah saya lainkan, udah saya pisah. Nah tapi pembagiannya itu kadang saya sepanjang tahun Ustadz, uangnya udah saya siapkan, udah nggak nyampur lagi sama uang yang lain. Boleh nggak Ustadz? Tapi kan harus keluarkan di bulan Ramadan kan Bu? Oh gitu, jadi nggak boleh dibayarnya dibagi-bagi nggak boleh. Nggak boleh Ustadz ya? Nggak boleh. Tapi kalau ibu dahulukan boleh, itu kan namanya ibu tunda bayarnya. Kenapa Ustadz? Itu namanya ibu bayarnya tunda, ditunda, diakhirkan. Ya benar. Nggak boleh. Bayarnya tuh saya bagi-bagi. Jadi setiap bulannya tuh saya mengeluarkan zakat gitu. Nggak boleh. Yang boleh gini Bu, misalnya di bulan 1 ini ibu keluarkan, zakatnya keluar bulan ini, ya. Di bulan ini keluar, misalnya ini ya, bulan 1 ini keluar, tapi ibu majukan. Di bulan 3, di bulan 4, di bulan 5, ibu nyicil. Baru boleh. Didahulukan boleh, diundur tidak boleh. Oh, kalau dimajukan boleh. Boleh, ya. Tapi kalau diundur tidak boleh. Oh ya, baik Ustaz. Oh, baik Ustaz. Ada lagi Ustaz yang mau ditanya Ustaz. Apa Bu? Tadi kan saya kurang jelas waktu penjelasan Ustaz yang ada utang gitu ya. Saya kan beli tanah Ustaz. Jadi separuhnya itu saya janji pelunasannya setelah ada sertifikat. Yeah. Nah, maksud saya yang tabungan kita yang masih belum dibayarkan ini masih wajib kena zakat atau tidak lagi Ustaz? Ini kan udah bayar utang ya kesananya. Masih ada sisa nggak tabungannya Bu? Halo, masih ada sisa nggak tabungannya? Iya Ustaz, kan
Misalnya kan tabungan kita tuh ada 2M ya Ustadz. Nah sisa itu 1M-nya tuh untuk kita bayar hutang di bulan 6 karena sertifikatnya belum datang gitu loh, belum ada, belum selesai. Berarti sisa tabungan berapa? Gimana Ustadz? Sisa tabungannya misalnya ada di tabungan tuh 2M ya Ustadz ya. Nah 1M ini kan udah kita rencanakan untuk melunasi pembelian tanah jadi yang sisa yang 1M untuk tanah itu masih kita bayar zakatnya nggak Ustadz? Iya. Maaf, 1M untuk tanah. Tanahnya dipakai untuk apa, Bu? Tanahnya belum dipakai buat apa-apa Ustadz, baru berarti dibeli. tidak kena. Berarti yang kena cuma sisa saja, sisa dari pembelian itu. Kalau memang uangnya sudah dikeluarkan. Oh, yang utangnya itu masih dibayarkan ya Ustadz ya, zakatnya ya. Maaf, putus-putus, Bu. Iya, maaf, putus-putus, Bu. Iya, putus-putus Ustadz ini. Ya, coba diulang, Bu. Yang terakhir. Maksud saya gini Ustadz. Iya. Apa? Halo? Iya. Kan Ustadz misalnya kan uang kita di sekarang ini kan aku 3M ya, 3M. Tapi kita udah jadi beli tanah itu seharga 2M. Jadi kita udah DP 1M ya. Berarti sisanya kan 1M. Jadi di tabungan kita itu ada 2M. 1M untuk bayar utang, 1 tabungan kita, sisa tabungan. Nah itu yang kita bayarkan zakatnya 2M atau cuman 1M Ustadz? Caranya adalah Ibu bayar zakat kapan? Bayar zakatnya Ramadan. Saat Ramadan itu uang sisa berapa? 2M. Sudah, berarti itu yang kena. Oh gitu. Satu lagi Ustadz, pertanyaannya Ustadz. Iya. Kan tadi kan Ustadz bilang kan kalau material barang dagangan itu kan ada zakatnya ya. Terus terang kami nggak pernah bayar itu ya, nggak pernah ngitung material itu ya. Karena kami itu sifatnya Ustadz bukannya barang langsung jual. Jadi kita masih bahan mentah, nanti kita produksi, kita kelola, itu baru bisa dijual. Nah itu masih dibayar nggak materialnya itu Ustadz? Yang istilahnya itu kalau kita punya toko yang disiapkan untuk dijual. Kalau baru bahan mentah belum, Bu. Oh gitu lah ya. Karena barang mentah itu belum diniatkan dijual, tunggu jadi dulu. Maka barang yang jadi bahan baku tidak dihitung sebagai barang dagangan. Oh ya. Oh ya Ustadz, ada lagi Ustadz yang mengganjal itu kadang saya kan kalau misalnya mau bagi zakat itu kan saya bingung ya, orang ini betul miskin atau tidak gitu ya. Jadi kadang jadi ragu gitu Ustadz. Nah tadi kan Ustadz jelaskan kalau miskin itu kan ada 10 kebutuhan pokok, ada satu yang dia tidak terpenuhi. Kategori yang 10 itu tuh apa aja Ustadz? Kebutuhan pokok kebutuhan pokok itu kan banyak, Bu. Makan, minum, anak sekolah. Ya kalau sekarang ya ada kebutuhan rumah, banyak itu. Dia punya kebutuhan itu tadi permisalannya. Misalnya dia punya kebutuhan pokok harusnya dipenuhi 5. Kurang 1, nah berarti sudah kategori miskin tuh. Iya kan? Oh, nggak ada standarnya kebutuhan pokok, item-itemnya itu nggak ada. Enggak. Oh gitu. Itu tadi permasalahan saja. Ada 10 cuma terpenuhi berapa? Gitu. Gimana Ustaz? Ada 10 tapi tidak terpenuhi. Atau ada 5 tapi tidak terpenuhi. Oh itu kebutuhan sesuai dengan orang itu ya Ustadz ya? Iya, kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan tambahan ya, kebutuhan pokok. Oh ya udah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Baik, waalaikumsalam. Baik, saya rasa cukup dulu. Ini karena masih banyak yang tanya tentang zakat. Sebenarnya saya membahas sholat Id untuk kesempatan Jumat besok. Tapi karena masih banyak yang tanya tentang zakat, insya Allah saya bahas lagi tentang zakat. Saya beri waktu lebih banyak untuk selesaikan masalah-masalah yang belum terjawab insya Allah besok pagi. Jadi bagi yang belum, mohon maaf saya cukupkan. Besok pagi jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung, kita mulai jam 5:15 sampai jam 6 ya.
Jadi bisa ngajukan untuk kesempatan besok pagi. Demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.